Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dinamika gerak bagian 3. Hukum 3 Newton. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa salah satu gaya yang bekerja pada benda yang berada pada suatu bidang adalah gaya normal. Gaya ini memiliki arah yang tegak lurus dengan bidang. Nah, di sisi lain, ada gaya yang arahnya sejajar dengan bidang, yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini bekerja berlawanan dengan arah gerak benda. Dengan demikian, gaya gesek yang bekerja pada suatu benda digambarkan dengan anak panah yang sejajar bidang dengan arah yang melawan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek disebabkan oleh interaksi antara permukaan dua benda yang bersentuhan. Ketika sebuah objek diletakkan di atas suatu permukaan, akan terjadi interaksi atau pelekatan antara atom-atom objek dengan atom-atom pada permukaan bidang. Dengan kata lain, adanya interaksi inilah yang menghambat gerakan objek pada suatu permukaan. Meski sebuah permukaan bidang nampak licin sempurna sekalipun, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya halus jika dilihat secara mikroskopik. Interaksi mikroskopis pada kedua permukaan yang bersentuhan inilah yang menyebabkan besarnya gaya gesek tergantung pada jenis kedua permukaan yang digeser. Permukaan dengan komposisi bahan penyusun yang berbeda akan memiliki koefisien gesek yang berbeda pula. Koefisien gesek yang dilambangkan dengan mu adalah besaran tanpa satuan yang menggambarkan seberapa kuat gaya gesekan dapat muncul antara dua permukaan yang bersentuhan. Secara matematis, koefisien gesek ini merupakan konstanta proporsionalitas antara besarnya gaya gesek dan gaya normal suatu benda, atau mu sama dengan F gesek per N. Permukaan dengan komposisi bahan penyusun yang berbeda akan memiliki koefisien gesek yang berbeda pula. Inilah alasan mengapa gaya gesek yang menghambat akan berbeda ketika kita mendorong suatu kotak di atas permukaan es dan mendorong kotak tersebut di atas permukaan tanah. Es memiliki koefisien gesek yang lebih kecil daripada tanah. Dengan kata lain, hambatan yang diberikan es terhadap gerak kotak tersebut juga lebih kecil daripada tanah. Maka kita akan lebih mudah mendorong kotak tersebut di atas es dibandingkan di atas tanah. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu menggambarkan gaya yang diperlukan untuk memulai gerakan suatu benda dari kondisi statis atau diam terhadap bidang sentuhnya. Jika gaya luar yang diberikan pada benda kurang dari nilai maksimum gaya gesek statis ini, maka benda tidak akan dapat bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis menggambarkan gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakan benda. Gaya ini bekerja jika suatu benda sudah bergerak relatif terhadap permukaan yang bersentuhan dengannya. Gaya tegangan, atau dalam bahasa Inggris tension, adalah gaya yang bekerja pada benda yang dihubungkan dengan tali, rantai, atau kabel. Gaya tegangan tali yang dimaksud adalah gaya yang ditransmisikan melalui benda-benda tersebut ketika mereka ditarik. Tali, kabel, atau rantai berguna karena bisa memindahkan gaya dengan baik. Misalkan saat kita menarik sesuatu dengan tali, gaya tarik dari tangan kita bisa sampai ke benda yang kita tarik melalui tali tersebut. Gaya tegangan tali terkadang dilambangkan dengan huruf T yang berasal dari kata tension. Gaya tegangan tali selalu merupakan gaya reaksi yang muncul akibat gaya aksi lain. Dalam hal ini adalah gaya tarik atau tarikan. Ketika seseorang menarik tali ke arah kanan dengan gaya F, tali tersebut akan menimbulkan gaya yang sama namun berlawanan arah pada tangan orang tersebut. Nah, ini adalah gaya tegangan tali. Konsep ini yang mengantarkan kita pada pembahasan kita selanjutnya, yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa untuk setiap gaya aksi, ada gaya reaksi yang sama namun dengan arah yang berlawanan. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua akan merasakan gaya yang memiliki besar yang sama dengan gaya yang diberikan oleh benda pertama tadi, tetapi arahnya berlawanan. Atau secara matematis dapat dinyatakan seperti persamaan berikut. F12 sama dengan minus F21. Artinya, gaya yang diberikan oleh benda 1 ke benda 2 akan sama dengan gaya yang diberikan benda 2 ke benda 1, namun dengan arah yang berlawanan. Seperti halnya ketika kita mendayung. Misalkan, dayung kapal memberikan gaya dorong 10 Newton pada air ke belakang. Maka, air akan memberikan gaya 10 Newton juga pada kapal dengan arah ke depan. Sehingga kapal tersebut dapat bergerak maju.
Dengan kata lain, tidak mungkin ada gaya yang bekerja sendirian tanpa ada pasangan gaya yang berlawanan. Gaya selalu muncul berpasangan, yaitu aksi dan reaksi. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa gaya aksi dan reaksi ini bertindak pada benda yang berbeda. Contoh lainnya adalah pada anak yang sedang bermain di ayunan. Nah, pada kasus ini, gaya aksinya adalah gaya berat anak yang menarik tali ke bawah. Dan tali akan memberikan reaksi berupa gaya tegangan tali yang sama besar pada anak tersebut, tetapi arahnya berlawanan. Baik, contoh gaya aksi reaksi pada ayunan ini mengakhiri pembahasan di video kita tentang gaya gesek, gaya tegangan tali, dan hukum ketiga Newton. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu kalian memahami materi sebelum kita bertemu di kelas. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, jangan ragu untuk catat dan bawa ke kelas. Sampai jumpa nanti dan semoga belajar kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.